seperti sinis dan meremehkan gitu Pak Ustadz tatapannya tadi. Tapi nggak tahu nih kalau sama Pak Ustadz bagaimana. Kayaknya udah masuk lagi sih Pak Ustadz. Kami boleh kenalan dengan siapa? Boleh kami tahu siapa yang bersama Ibu Yayu di dalam? Saya yang menguasai lautan. Diam! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin di setiap diri manusia yang berbeda-beda? Di acara ini kami akan mencoba memberikan bantuan kepada mereka yang hadir di studio sebagai narasumber kami, baik tentang penyakit yang medis maupun yang non-medis. Sama halnya seperti narasumber pertama kami yang kerap bermimpi aneh dan membuat dirinya merasa seperti ratu ular pantai selatan. Ada apa sesungguhnya yang terjadi? Langsung saja kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan bergabung, tepuk tangan ibu-ibu boleh. Ini tatapannya ke saya udah beda sekali. Istighfar ibu. Silakan maju lagi di sini. Ibu siapa namanya? Iya, saya pegang mikrofonnya boleh ya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Ibu Yayu. Ibu Yayu. Yang lagi ngomong sama saya ini Ibu Yayu bukan? Bukan. Tapi kalau boleh, saya Robi boleh ngobrol dengan Ibu Yayu dulu? Boleh. Oke, terima kasih. Ya. Ibu Yayu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ngeliat Pak Ustadz mundur jadi ya? Ya udah saya ikutan deh kalau gitu. Apa permasalahannya Bu Yayu? Boleh ceritakan ke kita semua. Awalnya saya itu waktu gadis itu kerasukan. Sering kerasukan? Enggak, itu Sekali sekali saja? karena saya dalam mimpi itu berjanji nikah dengan jin. Terus sampai akhirnya dia benar-benar nampak. Tapi saya nggak mau. Terus saya diobatin, di situ baru saya tahu kalau saya itu kerasukan. Jadi badan saya itu kayak ada energi lapisan yang nggak tahu itu apa gitu. Setelah itu memang nggak pernah kambuh, cuma didatengin terus mimpi. Saya dituntun suruh datang ke dalam gua. Gua itu gua Serandil. Gua? Serandil. Daerah mana itu? Itu daerah Cilacap. Saya aja yang pegang mikrofonnya boleh ya? Lalu? Terus di sana saya itu suruh berendam di dalam gua. Sampai akhirnya saya itu berdiri di atas pohon beringin, di bawahnya ribuan ular. Dan ular itu semua tunduk sama saya. Semakin kesini selalu bermimpi saya bertarung sama jin. Bertarung entah itu paranormal atau jin dan selalu mengatakan, kamu tidak tahu saya siapa, saya penguasa sini kayak gitu. Saya menguasai wilayah sini. Setiap ada yang ngobatin selalu begitu dan di dalam hati ini selalu ketawa. Setiap ketemu orang yang kiranya dia punya ilmu, dia ketawa dalam hati. Ada yang ngobatin, ngeluarin, dia selalu menentang. Kamu itu siapa? Ilmumu seberapa? Kamu belum pantas berhadapan sama saya. Apa semua mimpi ini jadi nyata sekarang yang Ibu rasakan? Pernah waktu itu saya mimpi. Saya membawa sesembahan di Teluk Penyu, Laut Teluk Penyu. Setelah itu saya digulung ombak. Setelah saya bangun dari ombak itu, lautan itu semua berkilau. Tapi itu berkah buat nelayan. Kayak mau tsunami kayak gitu. Saya selalu dimimpiin.
akan ada kejadian. Cuma saya nggak mau menuruti. Ya. Itu bertentangan dengan hati saya. Kalau ini kan mimpinya dituntun ke gua tersebut ya di Cilacap ya. Iya. Tapi ibu lakukan secara nyata, Tidak pernah. kenapa? Karena bertentangan dengan saya nggak mau. Set- Saya pernah datang ke paranormal. Apa katanya? Saya disuruh datang ke Gunung Serandil karena mau dibuka tabirnya, cuma kayak gitu aja. Gitu ya. Sosoknya ular. Ini pemirsa kalau ngomongin soal mimpi buruk, bintang tamu saya sama seperti ibu juga suka bermimpi buruk nih, dan mimpinya aneh-aneh semua ya. Seorang penyanyi dangdut yang sekarang sedang naik daun sekali, langsung saja saya undang Baby Z. Baby, silakan bergabung. Assalamualaikum Baby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Baby. Oke. Jadi ngomongin soal mimpi buruk, ternyata tidak hanya ibunya aja, tapi Baby juga sering bermimpi buruk ya. Cerita sedikit boleh Boleh. tentang apa? Baby kalau ada suatu hal yang akan terjadi, sering dimimpiin mama almarhum. Terus kalau yang belakangan saya sering banget diimpiin kalau ketemu hewan. Kebetulan semalam saya mimpi, saya dibawa kantong celana 2, kantong sebelah kanan saya itu ular, ular baik, sebelah kiri itu seperti ular jahat yang harus saya musnahkan. Nah tiba-tiba ular yang sebelah sini tuh pada keluar dari kantong celana saya, dan saya tuh harus ambil mereka satu-satu gitu. Dan itu semalam terjadi persis, saya mimpi seperti itu. Mimpinya seperti real ya Baby kalau mimpi buruk Seperti ya? nyata sekali, jadi saya bawa kantong kanan kiri ini ular semua isinya. Ularnya kecil-kecil tapi panjang. Terus sebelumnya juga mimpi monyet, seekor monyet tuh dari hutan nempel terus di badan saya, nggak mau pergi sampai saya masuk dalam rumah. Entah selalu diimpiin dengan sosok-sosok binatang seperti itu sih. Kalau mama almarhum sering datang meminta sesuatu tuh pesan mimpi, misalnya dia minta saya berangkat umroh misalnya, jadi mama minta kain tapi belinya di Mekah misalnya gitu. Mama minta ini, jadi dia selalu, kalau untuk yang positifnya mungkin ya, tapi kalau yang hewan itu yang saya pertanyakan sih gitu. Aku kalau nangkep untuk acara 17 Agustusan belut aja capek, apalagi ular ya. Ibu, ini jadi kalau ngomongin soal apa ya, ada yang merasuki kah setelah mimpi-mimpi tersebut atau semua sekadar mimpi saja? Ada yang masuk, Berapa ke paranormal, berapa kali ke paranormal? banyak. Banyak. Nggak percaya paranormal tapi ke paranormal banyak. Bagaimana itu? Karena awalnya saya itu ngobatin adik saya. Terus, Entah kenapa paranormal itu lebih tertarik ke saya dibanding adik saya. ketertarikannya gimana? Karena yang di dalam. Kalau kerasukan apa yang terjadi biasanya? Cuma ketawa, meremehkan orang yang di depannya itu ilmunya rendah. Oh. Pernah ada yang mengakui kalau memang ibu tuh udah kemasukan titisan ratu atau penjaga ular atau apa? Oh Udah. ada. Apa katanya? Ada yang bilang Ratu Pantai Selatan, ada yang bilang Nyi Blorong. Ibunya bangga atau enggak dirasuki seperti Tidak. itu? Tapi yang di dalam badan bangga. Oh. Maaf, ini hubungan sama suami jadi bagaimana? Apakah terganggu atau sama, aduh maaf sudah punya anak ibu. Udah. Hubungan keluarga jadi harmonis atau berantakan jadinya? Cuma kadang suami saya tatapannya itu saya benci karena dia menantang. Kayaknya menantang. Saya nggak suka ditatap seperti itu. Paling cuma kayak gitu. Kalau anak ke ibu bagaimana? Anak yang nomor 2 itu yang keturunan saya. Gimana keturunan? Iya, Maksudnya? dia yang mewarisi kekuatan semuanya. Ya masuk lagi deh kayaknya nih. Ya langsung aja saya undang, boleh ibu-ibu berikan sambutan untuk Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini Iya. tadi sama saya aja mandangnya seperti sinis dan meremehkan gitu Pak Ustadz tatapannya tadi. Tapi nggak tahu nih kalau sama Pak Ustadz bagaimana. Kayaknya udah masuk lagi sih Pak Ustadz. Kami boleh kenalan dengan siapa? Siapa yang nanya tadi? Nama saya Robi, pembawa acara di sini. Boleh kami tahu siapa yang bersama Ibu Yayu di dalam? Saya yang menguasai lautan.
Diam! Jangan remehin saya kamu. Ha? Bunuh kamu nanti. Nggak boleh gitu. Nggak boleh bunuh asal ya. Kita ngobrol santai aja. Ya, oke? Oke, yuk ngobrol santai. Kamu dari lautan mana? Tapi yang di dalam ibu ngamuk katanya kalau saya sebut Nyi Blorong. Dia kan pakai tenaga dalam, bukan fisik mainnya. Memang saya ular, tapi saya bukan Nyi Blorong. Oh, ini bukan Bu Yayu? Bukan. Oke. beda. Kalau Nyi Blorong bisa ambil nyawa orang, Itu tahu. saya kan rajanya Nyi Blorong. Saya kesini juga saya cuma pengen tahu ilmu kamu. Oh gitu.